Ya, yuk kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 4 makna dan tujuan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Yang punya Alkitab, yang handphonenya ada Alkitabnya, mari sama-sama kita buka di Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan kita akan sama-sama nanti baca ayatnya yang kelima. Sama-sama kita perhatikan, karena ini adalah hal yang penting. Ini adalah pegangan yang harus kita pegang kemanapun kita pergi. Perhatikan Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2 Bapak Ibu. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4 Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes. Ayat 5, perhatikan aba-abanya Bapak Ibu, karena lebih berbahagia mendengar. Ya, ayat 5 kita bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Diberkati kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. 4 makna dan tujuan Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya. Ketika kita berbicara tentang makna, berarti ada artinya. Apa arti Yesus menunjukkan dirinya? Apa tujuan Yesus menunjukkan dirinya? Bisa aja dia langsung pergi. Ngapain dia capek-capek menunjukkan wajahnya? Bisa aja dia langsung naik ke surga. Ngapain dia berlelah-lelah menunjukkan, menampakkan dirinya? Tetapi Yesus menampakkan dirinya, ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya. Perhatikan ayatnya yang keempat Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Makna itu memiliki arah Bapak Ibu. Makna itu memiliki kontribusi. Ada arahnya, ada yang dikontribusikan. Ada goalnya, ada tujuannya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar 4 makna itu Bapak Ibu. Yesus menampakkan dirinya, Alkitab Sabda bilang itu ada 11 kali. Literasi teologi ada bilang 10 sampai 12 kali. Kita tidak peduli dan kita tidak mau berdebat dan kita tidak mau membahas ini berapa kalinya. Yang jelas dia bangkit, dia hidup, dia menampakkan diri. Tuhan punya makna, Tuhan punya tujuan atas apa yang dia tujukan. Amin. Nah, sama-sama kita akan belajar 4 makna dan tujuan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu. Penampakan pertama, siapa yang dia tujukan kepada siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena.
Kenapa Maria Magdalena? Kenapa perempuan? Berita Gosip. Itu secara ininya ya, umumnya. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, waktu kejadian di Taman Eden, apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan dan laki-laki ini saling melempar tanggung jawab. Tetapi di kebangkitannya, Tuhan menunjukkan, menampakkan dirinya kepada perempuan. Siapa perempuan ini? Ayo kita baca. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Pastor Karis bisa baca buat kita Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perhatikan Bapak Ibu. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Berikut perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan. Stop dulu. Ada berapa? Beberapa perempuan. Iya, maksudnya Maria Magdalena kenapa? Dibebaskan dari 7 roh jahat. Saya mau tanya, adakah wanita-wanita yang hadir hari ini dirasuki 7 roh jahat? Hah? Tidak ada ya? Om Jul, kalau istri marah kira-kira 1 roh jahat, 2 roh jahat, atau sampai 7 roh jahat? 2. Om Niko, kalau Bu Agnes marah kira-kira 1 roh jahat, 2 roh jahat, apa 7 roh jahat? Atau Bu Agnes tak pernah marah? Wih, kebayang gak perempuan ini dirasuki 7 roh jahat? Kalau orang Sumba bilang dia dirasuki sama Swanggi. Kalau orang Batak bilang dirasuki begu, setan, ya kan? 7 roh jahat. Istri kita aja marah-marah, udah kita bilang kayak setan lo, kok marah lo, ya kan? Ini 7. Tapi apa kalimat berikutnya Bapak Ibu? Dia bilang, lanjut Pastor Karis. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin Bapak Ibu. Bayangkan 7 roh jahat. Saya coba mengimajinasikan Bapak Ibu, setan apa lah ini? Setan apa lah ini yang 7 ini? Roh apalah yang 7 ini? Tetapi ketika pertemuannya, perjumpaannya dengan Tuhan, Maria Magdalena dengan totalitas melayani Tuhan, bentuk apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia rancangkan. Perhatikan ayat yang terakhir. Maria Magdalena, Yohana istri Kuza, Susana dan perempuan yang lain, apa katanya? Melayani rombongan itu. Adakah yang hadir hari ini perempuan-perempuan yang hadir kaya raya? Jangan senyum-senyum. Saya tanya sebelah sini. Adakah perempuan-perempuan yang hadir hari ini kaya raya? Atau sok kaya? Hah? Atau merasa kaya? Mana Lisa? Gak merasa kaya, gak sok kaya.
Atau kalian adalah wanita-wanita CEO yang menyamar? Aku menyamar jadi CEO. Tapi yang jelas yang hadir pada saat pagi hari ini tidak ada orang kaya ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika Kristus hidup di dalam hidup kita, ketika kita meresponi perjumpaan itu dengan Tuhan, yang sementara itu pasti ditembakkan. Amin. Maka layanilah Tuhan. Sekali lagi bilang sampingnya, layani Tuhan. Iya. Supaya apa? Tuhan buat jadi kaya. Serius Bapak Ibu, serius. Banyak orang melayani Tuhan itu, aduh. Kalau ada waktulah Pak Pendeta atau Pak Gembala, sibuk ini kerja, macet, capek, serius. Tapi kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan itu dalam hidup kita, cari sumbernya. Amin. Cari sumbernya, bukan sebabnya. Kalau sebabnya itu sementara Bapak Ibu. Tapi kalau kita cari sumbernya, yang sementara itu pasti ditambahkan. Amin. Amin. Mau kaya? Mau kaya? Layani Tuhan. Amin. 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 Karena apa? Itu kami buktikan Bapak Ibu. Itu kami buktikan. Dari mana duit kami? Dari mana tabungan kami? Tetapi karena kami melayani dengan sepenuh hati. Bukan sebab yang kami kejar, tapi sumber yang kami kejar. Mau berlipat-lipat pun harga tiket pesawat, tanya Ibu Gembala, kita tidak gentar. Amin. Karena apa? Kita kaya kok, dia bapak kita kok. Tapi ada syaratnya. Layani Tuhan. Dan itu yang Maria lakukan. Itu yang Maria lakukan. Sampai Yesus disalib, sampai Yesus diturunkan dari salib, sampai Yesus bangkit dari kubur itu, Maria tetap ada di momen itu. Mau lihat? Yuk lihat ayatnya di mana? Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Stop. Tadi dirasuki sama 7 roh jahat, melayani Tuhan dan rombongan murid-murid Tuhan dengan semua harta yang ada di dalam hidup mereka dia serahkan. Terus waktu Tuhan disalib, waktu Tuhan diturunkan dari salib, dan waktu Tuhan bangkit dari kubur itu, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menjenguk katanya. Coba. Tetapi Maria berdiri Dekat kubur itu dan menangis. sambil apa? Menangis ia menjenguk ke dalam kubur. 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Stop. Kira-kira kalau pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan bagi kita hari ini, kenapa kamu menangis? Kalau menangis itu apa yang keluar Bapak Ibu?
Kira-kira air mata dengan air maca sama enggak? Hah? Apa bedanya? Air mata segar. Hah? Kalau kira-kira Tuhan tanya pertanyaan yang sama, kenapa kamu menangis? Biasanya orang yang menangis ini, Sedih. biasanya normalnya manusia 90%-nya ini gara-gara dapat lotre, dapat togel, atau gara-gara sedih ya. Makanya beda air mata dengan air maca. Tahu air maca ya Bapak Ibu? Hah? Ada yang tahu nggak air maca? Kalau air mata itu sedih, tapi kalau air maca, yang minum maca, nggak ada orang minum maca nangis. Tahu maksud saya ya? Orang yang minum maca pasti happy dia baru gajian, ya kan? Maca pakai es, makanya berbeda air mata sama air maca. Makanya nanti Bapak Niko belikan Ibu Agnes air maca. Jangan berikan dia air mata. Amin Om Niko. Berikan dia air maca. Karena Om Niko lewat living word, lewat icon bisa mampir sebentar untuk belikan air maca. Ketika pertanyaan yang sama, makna yang pertama, kenapa Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya? Yang pertama itu, Dia mau hapus air mata kesedihan itu dari mata kita. Amin. Semua orang kecewa pada saat itu, termasuk Maria Magdalena. Semua orang mengharapkan bahwa Yesus, Nabi Mesias yang dari Nazaret ini, membebaskan mereka dari tentara Romawi. Ternyata dia disalib. Ternyata dia dibunuh. Diadili pun tidak, langsung disalib. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Tidak sesuai dengan harapan Maria Magdalena. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti kita kecewa dan menangis. Benar Bapak Ibu? Tetapi Yesus menampakkan dirinya. Makna yang pertama, Dia ingin menghapus air mata kekecewaan itu. Amin. Yang kedua, baca selanjutnya ayat 14 Ibu Gembala. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Stop. Ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, istri di depan mata pun enggak kita lihat. Ketika sesuatu hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, suami di depan mata pun tidak bisa kita lihat. Makanya ketika ditanya sama orang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, apa yang dia jawab? Ada yang tahu apa yang dia jawab? Pasti dia jawab, gelap. Iya kan? Jangan kau tanya-tanya aku ya. Aku lagi nggak mood. Logika ini Bapak Ibu. Baru yang kedua ada lagi. Ketika hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak akan pernah peduli dengan lingkungan sekitar kita. Iya kan? Makanya dibilang
Egois. No. Emosi. EGB. EGB. Emang gua pikirin mati-matilah kau di situ. Hancur-hancurlah kau di situ, rusak-rusaklah kau di situ. Iya kan? Nggak sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi di poin yang pertama ini, makna yang pertama ini, tujuan dari Yesus menampakkan dirinya tadi untuk menghapus air mata. Yang kedua tadi apa? Apa Bapak Ibu? Yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan. Apa? Wah, kayaknya agak error ini. Coba kembali lagi tadi ke Yohanes 20:14 itu. 14. Bisa baca Lisa? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan ini. Ayat 16, Ibu Gembala baca. 16. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni, artinya guru. Guru. Makna dan tujuan Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria. Dia membuka penglihatan Maria, membuka mata Maria. Ternyata guru. Yesus menampakkan dirinya supaya apa? Tujuannya adalah supaya yang tidak jelas itu di pemandangan kita kelihatan jelas. Amin. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, makna dan tujuan yang kedua, kenapa Yesus harus menampakkan dirinya? Yang kedua, kita belajar dari dua murid yang berjalan dari mana? Dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13-35. Ayo, Pendeta Karis baca buat kita supaya jelas. Perhatikan tanda-tanda ini Bapak Ibu. Tujuan ini dan makna ini. Lukas 24 Ayat 13. ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Aha. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Ya. yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Stop sampai di situ. Bapak Ibu, saya percaya kita yang hadir di sini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya percaya yang hadir hari ini adalah semuanya KTP-nya pasti Kris. Atau ada di sini Konghucu? Gak ada ya, semua KTP-nya Kristen. Gitu? Dan saya percaya kita yang hadir di sini yang Kristen ini sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus ini. KTP kita Kristen. Status kita adalah pengikut Kristus. Tapi terkadang kita tidak mengerti proses dalam perjalanan itu. Sehingga apa? Lanjut ayat berikutnya, Pak Pendeta. Apa dia bilang? Ayat 17.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Stop. Seberapa banyak kita ketika sesuatu hal itu di luar dari ekspektasi kita, pasti wajahnya muram. Bisa dikatakan wajahnya MBL, muka bawa lahir. Seperti itu mukanya lahir, ya seperti itulah dia. Tidak ada perubahan, muram, madesu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? stop. Ketika sesuatu hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, hal yang sering kita lakukan apa? Menyalahkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Makanya makna dari penampakan Yesus, tujuan dari penampakan Yesus, kita mengerti bahwa perjalanan proses hidup ini terkadang kita tidak mengerti dan tidak kita pahami. Terkadang ekspektasi kita dalam proses hidup itu membuat kita kecewa, muram, pahit. Tetapi kita mau belajar dari dua murid Yesus ini. Lanjut ayat 18, ayat 20. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Lanjut 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. 25 gongnya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Stop. Ini adalah murid. Kita adalah murid. Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Tapi seberapa banyak kita? Coba dihitung atau coba diimajinasikan. Lupa tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Statusnya murid, statusnya orang percaya. Sampai Yesus ngomong apa? Dan hari ini makna dan tujuan Yesus menampakkan dirinya. Yang pertama tadi apa? Dari Emmaus ini mukanya muram. Yang kedua, jangan bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Makanya baca Alkitab supaya mengerti apa yang terjadi di dalam proses itu, sehingga ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, wajah kita tidak muram dan kita tidak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita.
Itulah maknanya kenapa Yesus menampakkan dirinya. Itulah tujuannya kenapa Yesus menunjukkan, menampakkan keberadaan dirinya. Yang ketiga, kepada siapa? Yang ketiga kepada siapa? Iya, bersyukur kita kepada Thomas. Kalau nggak ada Thomas ini, tidak akan ada bukti yang benar-benar nyata tuh. Kita belajar dari seorang Thomas. Perhatikan, ketika sesuatu hal itu di luar ekspektasi kita, timbul yang namanya keraguan. Orang yang ragu tidak akan mampu berkomitmen. Bilang, orang yang ragu tidak akan mampu berkomitmen. Iya kan? Yang kedua, dari keraguan naik menjadi kekhawatiran. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kalau udah khawatir orang, pasti apa yang terjadi? No, orang yang khawatir itu pasti Apa ciri-ciri orang yang khawatir? Pasti cemas, gelisah kan? Nggak bisa tidur katanya. Orang yang khawatir. Dari khawatir naik menjadi takut. Orang yang takut tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Gimana dia mau menghasilkan? Disuruh kerja, takut kena panas. Iya kan? Ada loh Bapak Ibu. Hidupnya sudah susah, anaknya banyak, disuruh kerja, tahu apa dia bilang? Capek, nggak kuat. Takut. Dari ragu, khawatir, takut, sama dengan apa? Tidak percaya. Boro-boro percaya Tuhan, ya kan? Dirinya aja, sama dirinya aja dia tidak percaya. Makanya ketika interview di HRD pasti tanya begini, berapa gaji yang kau mau? Benar nggak Ibu Gembala? Benar nggak? HRD pasti tanya, berapa gaji yang kau mau? Atau berapa gaji sebelumnya? Terus orang yang gak percaya diri, dia akan jawab seadanya. Setelah dia 2 bulan kerja, baru stres, pusing 7 keliling. Habis di bulan ketiga cabut dia. Karena apa? Tekanan di tempat pekerjaan itu terlalu berat. Tapi coba kalau orang yang percaya diri dan percaya Tuhan, berapa gaji yang kau mau? Pasti dengan pede kita ngomong tuh, sekian. Karena apa? Kita tahu skill kita tahu kualitas kita, makanya bisa kita tawarkan sekian. Oke, deal. Tuhan menampakkan dirinya supaya kita percaya diri dan percaya akan Tuhan. Amin. Yang terakhir, 4 makna dan tujuan Tuhan menampakkan dirinya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Lisa baca. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yohanes 21 ayat 15. Apa dia katakan? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Stop. Taruh itu jadi statusmu hari ini. Tuhan, apa katanya? Terus Tuhan tahu segala. Bapak Ibu, kita tahu Petrus. Tetapi tujuan, makna, Tuhan menampakkan dirinya kepada Petrus bahwa sejelek-jelek apapun kita, segagal-gagal apapun kita, serusak-rusak apapun kita, seancur-ancur apapun kita, ketika Tuhan tanya hal yang sama pada kita, hari ini apa jawaban kita? Jadi makna dan tujuan Yesus, mengapa dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus, kepada Thomas dan kepada Petrus, mengingatkan kita bahwa yang pertama, ingat, Tuhan mampu hapus lu punya air mata. Yang kedua, proses hidup apa yang kau jalani, pergumulan apa yang kau doakan hari-hari ini, percaya Yesus ada berjalan bersama dengan kita. Yang ketiga, makna dan tujuannya. Kita belajar bahwa keraguan, kekecewaan, sakit hati, ingat, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang percaya diri dan percaya Tuhan. Yang terakhir, segagal-gagal apapun kita, Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita.